pertama menyembah anak Allah itu, tapi Allah tidak punya anak. Bagaimana dia punya anak? Sementara dia tidak serupa dengan makhluk. Bagaimana kamu ini? Bibel saja tidak lolos seperti pendeta, mau ke Al-Quran pula. Dia kan guru sih, saya baca toh. Iya. Coba guru begini, Mer. Kamu fokus sama Pak Pendeta saja. Sabar, dengar. Kamu fokus sama. Oke, silakan. Maksudnya guru dengar dulu. Kan Maria tuh melahirkan, mengandung tuh kan dari Allah itu sendiri kan? Dari Allah itu sendiri, dari mana kau bilang Allah itu sendiri? Sembarang kau. Kan yes, surat Miriam tuh. Begini, sabar. Nanti saya kasih jelaskan itu, kau punya otak tidak mampu di situ karena yang kanan itu tidak berfungsi. Coba kamu tanya sama pendeta 1 Korintus 5 nomor 5 tadi. Pak Pendeta, izin sebentar, Mer mau bertanya nih. Gimana? Iya, di 1 Korintus 5 nomor 5 di situ dikatakan apabila coba Mer baca ulang Mer tadi biar Pak Pendeta dengar. Baca ulang. 1 Korintus 5 nomor 5. Apa itu apa? Orang itu harus kita serahkan dalam Tuhan Yesus kepada iblis sehingga binasa tubuhnya agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Orang itu harus kita serahkan kepada iblis dalam nama Tuhan Yesus agar rohnya diselamat. Jadi ketika orang-orang yang berdosa ini kalau pengen selamat, maka tubuhnya itu harus diserahkan kepada iblis agar rohnya diselamatkan. Berarti keselamatan di dalam kekristenan ini ada sangkut paut dengan iblis. Makanya betullah salib itu adalah tandanya iblis. Silakan, menista kamu itu, nggak tahu ayat itu. Coba jelaskan. Jelaskan. Coba. Pastor Loading, saya jelaskan ayat itu ya. Itu adalah disiplin untuk anak-anak Tuhan yang berdosa. Supaya tubuhnya itu selesai, tapi rohnya diperhadapkan kepada Tuhan. Oke. Itu artinya, silakan jemaat itu mau dikuasai iblis. Yang penting nanti ketika dia sudah mati diselamatkan. Itu pendisiplinan untuk jemaat. Berarti kalau Pak Pendeta mati dalam dengar. Baik, berarti ketika Pak Pendeta mati dalam keadaan berdosa, berarti tubuh Pak Pendeta harus diserahkan kepada iblis, betul? Ya konteksnya itu orang yang jatuh dalam dosa. Ini kan saya nggak dalam dosa, beda konteks. Berarti Pak Pendeta sudah tidak punya dosa lagi. Itu kasus khusus, itu artinya orang yang sudah ditebus Kristus pasti selamat. Itu kasus khusus. Masa ada kasus khusus? Bagaimana kasus khusus? Ada kasus khusus. Guru, itu yang Abar berbicara dalam jemaat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda Miss Apris. Keluarga. Iya, itu dosa jemaat itu. Kasus khusus, enggak semua orang seperti saya tahu itu dosa jemaat. Itu Paulus mengatakan dosa jemaat. Jadi Paulus mengatakan di situ yang nomor 55 itu dikatakan begini. Apabila tubuh orang itu harus kamu serahkan kepada iblis dalam nama Tuhan Yesus agar rohnya diselamatkan karena orang itu terjerumus dalam dosa perzinahan. Betul tidak Pak Pendeta? Ya intinya itu kasus khusus. Kasus khusus? Mana ada kasus khusus? Masa kasus pilih-pilih ya? Ketawa si Mer kasus khusus. Oh berarti apa krimsus ya? Kriminal khusus. Iya, itu artinya supaya gini. Kalau hidupnya nggak jadi berkat, kan jadi batu sandungan. Jadi ya sudah, biar aja dia mati. Nanti rohnya diperhadapkan kepada Tuhan. Itu artinya keselamatan. Berarti pasti nggak kayak sebelah. Berarti udah berbuat baik, berbuat amal, masih ditimbang lagi. Iya, sabar. Masih lagi Maryam 71 lagi. Melewati Siratul Mustaqim lagi, kepleset lagi, dicelupkan lagi. Apa itu nggak pasti. Udah nggak pasti. Masih sholawat lagi. Aduh, banyak kali prosesnya, bro. Sabar. Berarti banyak kali prosesnya kamu tuh, bro. Iya, sabar. Berarti di 1 Korintus 5 nomor 5 itu berarti apa? Kriminal khusus ya?
Iya, itu jemaat yang berbuat dosa. Jadi memang daripada dia jadi batu sandungan, ya udah kita biarkan Oke. aja gitu. Iblis Oke, yang sekarang menguasai dia begini. supaya mati fisiknya. Pak Pendeta, sekarang begini, ketika misalnya contoh nih, ketika mayor mabuk, mayor berzina, mayor mabuk, terus mayor mati dalam keadaan berdosa, berarti tubuh mayor ini diserahkan kepada iblis kan? Gak usah kasih contoh dia. Ada nggak keluargamu yang Kristen? Ada nggak keluargamu yang Kristen? Ngapain kamu kasih contoh dia? Ada nggak keluargamu yang Kristen? Kasih contoh itu sudah. Ayo siapa? Nganapung pakcik, nganapung makcik ada? Nganapung keponakan ada yang Kristen? Sabar, jangan-jangan. Katanya ajaran kasih, kok emosi nih Pak Pendeta ini. Katanya Nah, ajaran ini kasih agak berisik sabar. di sini. Jadi sebenarnya saya Sabar. suaranya pelan ini. Oh iya, begini Pak Pendeta. Berarti di ini saya mau tulis ya, teman-teman saksikan ya. Berarti di 1 Korintus 5 nomor 5 itu krimsus ya, kriminal khusus ya. Nah ini kan langsung kayak gitulah kamu itu. Itu kan bahasa saya. Jadi artinya bahasa. itu adalah orang-orang terbatas. Nggak semua orang seperti itu. Daripada dia jadi batu sandungan, tidak jadi berkat bagi banyak orang, ya sudah langsung aja meninggoy supaya ke surga langsung cepat itu. Iya, makanya berarti orang Kristen yang mati dalam berdosa, maka tubuhnya harus diserahkan kepada iblis agar rohnya diselamatkan di hari Tuhan, betul tidak? Iya, bukan begitu juga. Itu kan terlalu umum. Ini konteks jemaat. Bagaimana yang sudah kamu diperingati. tertulis? Coba baca ulang, Mer. Mer, baca ulang, Mer. Baca ulang, Mer. Iya, Gimana? iya. Maksudnya kan di ayat ini menceritakan tentang orang-orang orang-orang selingkuh, orang-orang yang sombong. Ini kan Iya. dalam jemaat sini. Betul itu Pak Pendeta. Pak Pendeta kok lebih tahu Mer ya? Itu Mer paham. Begitu, Tidak usah Pak Pendeta. diadu-adu begitu. Tidak usah diadu-adu. Bukan diadu. Yang jelas saya gini. Yang jelas saya selalu berdoa untuk kamu, Pastor Loading. Bukan begitu Mer, kan di situ kan tertulis begitu. Mer punya pemahaman tadi kan sudah betul. Jika orang itu berzina, mabok, berdosa, ketika dia mati dalam dosa, maka tubuhnya harus diserahkan kepada iblis agar rohnya diselamatkan. Benar tidak? Itu Mer. sebelum mati, bukan setelah mati diserahkan. Gimana sih? Berarti sebelum mati diserahkan kepada iblis. Ih, tambah parah Mer. Mer. Itu artinya Mati sudah. begini. Ih, Halo? Astaga. Artinya Ya Allah. itu bukan berarti dikasih ini iblis, mana iblis, ini tubuhnya iblis. Bukan begitu juga. Artinya ya sudah, iblis menguasai dia, ya silakan. Nanti ujung-ujungnya kan dia mati gitu. Berarti Tuhan membiarkan iblis menguasai dia. Hah? Tuhan membiarkan. Macet dia. Kalau begini, kalau pendapat Meyer tadi itu saya sepakat. Jika orang itu mati dalam keadaan berdosa, dia bawa dosa zina, dosa mabuk, maka dia punya tubuh itu harus diserahkan kepada iblis agar rohnya diselamatkan di hari Tuhan. Benar tidak Pak Pendeta? Benar tidak Meyer? Siapa juga? Dan di lingkungan hidup soal di lingkungan hidup di Iya, dalam. betul. Makanya di sini Itu kalau misalnya begini Meyer, kita hidup dalam lingkungan hidup, kita berdosa, kita mati dalam keadaan berdosa, maka roh kita tubuh kita ini harus diserahkan kepada iblis agar roh kita diselamatkan. Benar tidak? Benar kan Meyer? Sesuai tertulis loh. ya Nah itu, tapi Pak Pendeta bantah. Bagaimana coba? tapi tetap ya, Apa yang kubantah ini? Loading ini Iya. mengadu-ngadu ini, mengadu domba. Siapa yang Ada yang domba? berbeda. ini kan secara jasmani, rohani kan ini kan dagingnya toh. Daging. Diselamatkan semua, tapi roh dan jiwanya itu diselamatkan. Diselamatkan. Itu Pak Pendeta. Tetap. Itu betul. Karena di dalam ajaran Kristen ini kan ada sangkut paut dengan iblis. Jadi orang berdosa itu tubuhnya harus diserahkan kepada iblis. Benar kan Meyer? Iya, yang di sebelah juga iblis diciptakan. Santai aja. Yang di sebelah diciptakan loh iblis. Untuk menolong mulai ke Pastor mana-mana. Loading supaya pasti Mulai ke mana-mana. supaya lancar berbicara itu Pastor Loading. Makanya lihat jenggotnya itu kan. Itu. Bisa
colek-colek. Bisa. Bisa nggak dicolek? Oke, sabar. Oke, berarti saya tanya dulu, berarti di Kristen ini apakah Tuhan yang mendatangkan kesesatan atau tidak? Mulai mati dua-dua. Satu-satu mau pencet tombol lari nih. Mulai. Mau pencet tombol lari. Sabar Mayor. Saya tanya sama Pak Pendeta, nanti Mayor buktikan ya. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Pendeta, apakah di Kristen yang mendatangkan kesesatan juga Tuhan? Silakan angkat ayatnya. Saya tanya, apakah di Kristen yang mendatangkan kesesatan juga Tuhan? Gesek-gesek jangan gitu. Ya, angkat Dia ayatnya. pura-pura. Saya nggak bisa melihat data karena saya terbatas. Mayor. Berisik dan lain Mayor. sebagainya. Mer, apakah di Kristen yang mendatangkan kesesatan juga Tuhan? Tuhan Allah? Tidaklah. Tidak, baik. Oke, perhatikan Pak Pendeta. Berarti bukan Tuhan Allah yang mendatangkan kesesatan kan? Tidak. Oke, baik. Kita buktikan dulu. Oke, baik. Nah, coba Mer baca di 2 Tesalonika 2 nomor 11. Coba baca. 2 Tesalonika 2 nomor 11. Baca yang kuat, Mer. Baca yang kuat. Dua Tesalonika 2 nomor 11 ya. Nomor 11. Ya, baca yang kuat. Dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka. Percaya akan dusta. Siapa yang mendatangkan kesesatan? Itu kan Allah yang mendatangkan kesesatan kepada mereka toh yang Pastor Loading, jangan bikin efek ketawa dulu. Itu kan dia lagi baca ayat, kamu ketawa-ketawa itu nggak dengar saya itu. Yang jelas kalian buta konteks itu, lagi dibaca kok. itu Ya Allah. Ya Allah ya Rabbi. Nah, coba Mer jelaskan ayat itu. Silakan Mer jelaskan ayat itu. Baca dulu satu. Ya, jelaskan. Coba Mer jelaskan. Bisa jelaskan. Kabarnya Ya. Ya, Mer jelaskan Pak Pendeta. Itu saya nggak dengar itu tadi. Kamu bikin ketawa-ketawa dibaca tadi apa itu? Mer bilang tadi, nanti dia jelaskan, enggak usah Pak Pendeta. Soalnya Pak Pendeta mutar-mutar kata Meyer. Nah, makanya berdusta itu dihalalkan memang ya kan. Habis kamu loading, nggak bisa kamu lagi. Kamu gas, saya gas. begini ya. Ya, gimana? Itu sebelum Tuhan Dengar Pak Pendeta, dengar. supaya sebelum hari Tuhan datang, kita manusia menyesatkan diri kita kepada apa tuh? Kepada penyembah halal, tidak boleh berbuat dosa, tidak boleh menyembah apa kepada Allah lain, palsu, supaya jangan datangkan muka kita sebelum hari Tuhan. Makanya Iya, ini betul. Betul sekali. Berarti yang mendatangkan kesesatan di situ siapa, Mer? tidak, maksudnya supaya kita hidup terus, supaya kita harus hidup terus sebelum hari Tuhan itu datang. Kalau kita hidup berdosa, berarti Tuhan kasih kita kalau ketika Tuhan sendiri datang. Itu begitu. Iya, berarti poinnya di situ siapa yang mendatangkan kesesatan?
Iya, maksudnya kita mempersiapkan diri kita sebagai umat manusia, sebagai orang percaya. Sebelum Bukan hari itu yang saya tanya, Meyer. Yang saya tanya berarti di situ siapa yang mendatangkan Sabar, kesesatan? sabar. Iya, itu Saya kan stop begini. dulu, saya undur pamit dulu ya. Ini anak lagi minta ke kamar mandi Oh. nih. Lagi di Oh pantai. ya, iya. Ya. Ya. Oke. Ya. Nanti kalau apa saya naik lagi. Yo. Kamu nanti sama saya Oke, loadingnya. Oke. Aman itu aman. Ya, Eh. siap. Oke, Brother Meyer, lanjut. Gas terus, gas. Jangan kasih ampun dia. Ya. Thank you. Maju terus, brother. Loading, salam Oke, toleransi. siap. Siap, siap. Selamat Natal. Ya, selamat juga, Kak. Atur. Pendeta itu tadi mere, dia malu sama kau tadi. Kau jelaskan tidak paham. Iya, dia malu tadi, makanya dia turun itu. Sekarang begini, saya tanya dulu. Saya tanya baru kau Yang jelaskan. ayat Saya itu, tanya simpel. Yang ayat ini begini. Iya. Ayat ini begitu yang tadi kamu baca tadi itu kita harus mempersiapkan kita punya diri sebelum hari ketika Tuhan itu datang. Kita harus kudus, hidup di dalam Tuhan, hidup di jalan di ajaran Tuhan itu sendiri. Jangan seperti antikristus begitu. Jadi ayat itu menceritakan tentang sebelum hari Tuhan itu datang. Itu mungkin penjelasannya begitu. Makanya yang tadi Oke. kau bilang tuh supaya jangan Tuhan mendatangkan murka Allah kepada kita orang-orang percaya kepadanya. Ya. Oke, jadi poinnya di situ siapa yang mendatangkan kesesatan yang kamu baca tadi? Ya, yang mendatangkan kesesatan itu Allah sendiri kan. Ketika kalau kita tidak kalau kita tidak hidup kudus, kita hidup dalam Hidup dalam hal-hal duniawi, hidup buat dosa, membuat sesuka hati kita. Iya, saya tahu kalau orang hidup dalam kesesatan, orang hidup dalam berdosa, berarti Allah sendiri yang mendatangkan kesesatan kepada dia. Benar tidak? Iya benar toh, karena sudah jauh Iya dari benar, berarti di Kristen juga ada bahwa Tuhan mendatangkan kesesatan, betul? Iya. Sudah, kalau begitu. Konsepnya bukan Tuhan mendatangkan, Tuhan kasih murka supaya kita bisa bertobat toh. Kenapa Tuhan bisa kasih itu? Supaya kita harus hidup kudus. Sama juga, itulah dia punya nama free will. Itulah dia punya nama free will. Kalau di Islam juga sama. Allah yang menciptakan kesesatan, Allah yang menciptakan petunjuk. Allah menciptakan kebaikan, Allah menciptakan keburukan. Baru Allah berikan kepada kita pilihan. Kalau kamu mau pilih yang buruk, begini jalannya. Kalau kamu pilih yang benar, begini jalannya. Makanya kita diberikan petunjuk, yaitu Al-Quranul Karim. Al-Quran itu adalah firman Tuhan. Kalau di dalam Islam, ketika firman Tuhan nuzul menjadi Al-Quran, maka kami orang Islam tidak pernah menuhankan Al-Quran. Melainkan Al-Quran itu kami jadikan pedoman hidup untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seharusnya sama. Ketika firman Bapa nuzul menjadi manusia, bukan berarti kalian tuhankan manusia itu, melainkan kalian jadikan manusia itu sebagai pedoman hidup untuk menyembah kepada Bapa. Paham sampai sini? Ya paham toh. Ya sudah, asyhadu. Sudah selesai kok kau ini. Bagaimana kamu ini? Yesus datang ke dunia, jadikan Yesus itu sebagai pedoman hidup, bukan menyembah kepada dia. Bukankah terdengar suara dari langit? Ini ya, begitulah ajaran pagan. Ketika kita bicara, mereka lebih suka dengar yang lain. Ajaran pagan memang gitu. Itu kan dia bilang begini, betul itu. Guru Ya, sebenarnya ajaran itu pas, sama. Cuma kalau saya pakai feeling ini, guru tuh harus begini. Guru tuh harus terima Yesus. terima Yesus sebagai apa? Sebagai juru selamat, sebagai Tuhan. Sebagai Tuhan. Di mana dalilnya menerima Yesus sebagai Tuhan? Sudah ada dalilnya toh guru. Oke, baik. Tuhannya. Oke, baik. Sabar. Sebelum dia baptis baik. Yohanes kan, sebelum dia kan sebenarnya baptis Yohanes. Tapi
Yesus katakan, biarlah Yohanes membaptis Yesus, biarlah genaplah firman Tuhan. Karena Yohanes ada jauh sebelum dunia ada, Yesus kan sudah ada. Berarti 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 Mayor mau guru ini murtad ikut sama Mayor jujur sudah. harus Jujur dong. dulu. Harus. Oke, baik teman-teman, baik teman-teman, sabar. Kalau berarti Mayor mau guru berarti murtad ya? Ya, ntar. Karena saya juga pikir itu karena saya kan guru suruh saya banyak baca toh. Iya, betul. Mm-mm. Berarti teman-teman, karena Mayor ini murid saya, jadi Mayor itu dia mungkin sangat cinta sama guru, sehingga dia mengatakan bahwa dia itu pengen guru murtad. Benar tidak, Mayor? Benar. Oke, baik. Tolong Mayor baca 1 Timotius 1 nomor 4. 1 Timotius 1 nomor 4. Baca biar penonton dengar. Coba baca. Sebenarnya saya pengen murtad, Mayor, cuma masih terkendala di ayat itu. Coba Mayor baca. Coba baca. Mayor bisa jelaskan. 1 Timotius 4 nomor 1. Berapa? 1 Timotius 4 nomor 1. Perhatikan Mayor baca teman-temannya. 2720. Coba baca. Nomor 7 kan? Nomor 4. 1 Timotius 4 nomor 1. 1 Timotius 4 nomor 1. Iya, baca. Baca yang keras. Tetapi roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang-orang yang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Masa bagaimana? Masa Mayor mau guru menyembah setan-setan sama roh-roh penyesat? Kurang ajar nurut ini. Coba gimana? Coba. Timotius mengatakan dalam menghadapi pengajaran sesat, ya katanya itu Timotius bisa mengatakan hal begini. Oleh itu kita pendidikan yang hati nuraninya mengajak mereka itu melarang orang kawin, melarang orang makan makanan yang diciptakan Allah. Betul kan tidak? Mereka itu yang melarang makan makanan yang diciptakan Allah. Betul? Mayor kan begini, Mayor kan dengar dulu. Iya, tadi kan Mayor mengatakan begini. Saya itu mau guru itu murtad, kan? Nah, guru mau murtad, tetapi di suatu waktu ada orang yang murtad, maka dia menyembah roh-roh penyesat dan ajaran-ajaran setan. Nah, berarti Mayor ini setan atau bagaimana? Coba. Coba dengar. Ya kan itu bekerja apa tuh? Makanan-makanan yang diciptakan Allah. Pasti kalau di dalam Islam toh guru juga itu bukan masalah makanan. Hei, kau dapat dari mana masalah makanan? Lapar. Makanya ajaran pagan memang begitu. Kalau kita bahas firman makanan saja. Oke. Itu kan dia berkaitan. Karena semua yang diciptakan Allah toh, semua yang diciptakan Allah itu baik dari suatu pun tidak ada yang haram. Tidak ada haram yang tidak ada di situ. Kau baca di mana sembarang saja kau itu. Baca ayat 4 itu ayat 4. 1 Timotius 4 nomor 1. Kau baca itu. Ya. Kita baca dari atas dari atas itu makanan itu yang diciptakan Allah tidak ada yang saya haram. tanya sama kamu dulu. Saya tanya Yang jujur haram- sama kamu, yang jujur haram ya. itu pengajaran Karena sesat. oke, baik. Saya tanya jujur sama kamu. Kalau Kristen ya katakan ya, tidak katakan tidak, betul? Betul toh? Oke, betul. Saya tanya sama kamu. Ayat itu sudah kamu pernah baca atau baru ini kamu baca? Jujur. Memang saya sudah baca tapi kurang
mengalami itu. Memang saya, aduh, jujur lah, jujur. Ketika saya baca Kamu tuh, tahu, sabar. Kamu tahu, dengar dulu. Kamu tahu orang-orang yang murtad itu maka dia menyembah roh-roh penyesat, menyembah setan-setan. Kamu tahu dalilnya di mana atau tidak? dalilnya roh-roh penyesat. Begini, saya kasih tunjuk kamu. Oke. Kamu buka Markus 5 nomor 6. Baca Markus 5 nomor 6 atau Markus 5 nomor Ada 1 tuh, sampai Kan 6. begini, kan kemarin kami sudah tunjukkan yang kedua apa sama bahas itu tentang apa tuh ajaran-ajaran tentang nabi palsu, ajaran itu bahas. Bukan itu, bukan di situ. Di Markus 5 nomor 1 sampai 6. Di situ orang-orang penyesat itu. Coba kamu baca ini, saya kasih ilmu buat kamu ini. Nah, ini kan sama juga. Tidak, kalau kamu baca seterusnya itu tentang makanan. Iya, Bagaimana kau? barang kan yang diciptakan Allah itu toh tidak ada yang halal. Bukan masalah halal dan haram, Meyer. Astagfirullahaladzim. Ini masalah, kamu perhatikan baik-baik nih. Semua yang diciptakan Dengar. Ini semua yang diciptakan Allah itu Dengar, semua dengar. halal, tidak Dengar. yang haram. Yang haram Dengar. ajaran penyesat ini yang memang disampaikan. Oke, dengar. Tetapi roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad. Lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran-ajaran setan. Nah, roh-roh penyesat dan ajaran-ajaran setan itu bagaimana? Coba kamu baca Markus 5 nomor 1 sampai 6. Kita sama-sama dengar. 412 mata yang memandang dengar. Baca. Mulai putar-putar. Baca. Bukan putar, coba kamu baca. Markus 5 nomor 1 sampai 6. Baca nomor 1 sampai 6. Ingat roh-roh penyesat ya, roh-roh setan di situ. Bukan mesti gitu yang skip. Oh, masih lama. Markus 5 nomor 1 sampai 6. Yesus mengusir apa tuh? Roh jahat dari apa tuh? Dari mereka. Bukan kayak mereka di daerah Galilea. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh. Roh apa tuh? Roh jahat. Dari apa tuh? Pekuburan menemui dia. Orang itu diam di sana dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya sekalipun dengan rantai, karena sudah sering ia dibelenggu